Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini kita akan membahas soal UTBK mengenai dimensi 3 atau geometri ruang. Langsung saja kita lihat soalnya. Misalkan balok ABCD, EFGH, AB2, BC1, AE1. Jika P adalah titik tengah AB dan theta adalah sudut EPG, maka cos theta adalah. Ini soal UTBK tahun 2019. Oke, seperti biasanya kalau kita mengerjakan soal dimensi 3 itu sudah pasti harus kita gambar. Kita gambar balok, kemudian kita tentukan titik sudutnya sesuai dengan yang diketahui ya, ABCD, FGH, kemudian AB itu nilainya 2, BC1, kemudian AE itu nilainya 1 ya. CG juga 1 sama. Jika P adalah titik tengah AB, P titik tengah AB ini membagi 2 sama besar ya, berarti 1 1. Dan theta adalah sudut EPG, maka cos theta adalah EPG ini 3 titik sudut ini berarti segitiga. Kita gambar dulu segitiga EPG. EPG P ini di tengah, berarti titik sudutnya itu adalah P ya. Ini adalah tetanya. Maka cos theta adalah. Oke, untuk menentukan cos theta ini setidaknya kita harus tahu dulu panjang ketiga sisi ini ya. Panjang ketiga sisi ini. Jadi kalau itu teringat kita kepada rumus aturan kosinus ya, untuk menentukan salah satu sudut kalau ketiga sisinya diketahui. Oke, kita lihat yang paling gampang itu menentukan sisi EP. Kita pandang segitiga EPA ya, APE. Terlihat jelas bahwa di sini siku-siku di A. Dengan sisi miringnya adalah EP, sehingga ini berlaku aturan Pitagoras ya. Dengan panjangnya 1 di sini tadi. Jadi EP itu adalah AP kuadrat tambah E kuadrat. Kita akarkan AP-nya 1, masukkan 1. Hasilnya adalah akar 2. Oke, kemudian kita beralih ke sisi yang lain, yaitu sisi PG. Sisi E buat akar 2. Kita pandang terbentuk sebuah segitiga. Ini dari PG ini, untuk bentuk sebuah segitiga ini PGC bisa, PGB juga bisa ya. Kita buat yang mana saja sama saja. Kita buat aja PCG. PCG ini jadi muncul pertanyaan lagi, PC itu berapa ya? Jadi untuk PC ini kalau kita lihat di sini terbentuk dari segitiga PCB dengan siku-siku di B ya. Jadi di sini PB 1. Sehingga PC itu adalah akar dari PB kuadrat BC kuadrat. Masukkan angkanya 1. Jadi akar 2. Kemudian langsung kita untuk menentukan PG. PG itu sama dengan akar dari BC kuadrat siku-siku di C ya. Nah ini bidang datar alas ya. Satu ini tegak. BC kuadrat tambah C kuadrat dengan BC itu adalah tadi akar 2 dikuadratkan jadi 2 ya. Kemudian CG itu 1. Kita jumlahkan berarti 3, akar 3. Oke, kita lihat sisi yang lainnya yaitu EG. Kita buat dulu di sini akar 3, kemudian kita pandang segitiga EHG. EHG ini kita lihat siku-sikunya di H ya. Karena ini persegi yang dibelah, persegi panjang yang dibelah 2 sebenarnya. Oke, kalau gitu kita lihat EG ini adalah sisi miringnya. EG itu akar dari EH kuadrat ditambah HG kuadrat.
masukkan angkanya, IH-nya 1, HG-nya itu adalah 2 ya. Sehingga hasilnya adalah akar 5. Oke, sekarang tinggal kita lihat segitiga yang tadi. Nah, ini segitiga yang tadi kita keluarkan saja supaya gampang kita amati. Oke, berdasarkan aturan kosinus ya. Tapi sebelum kita lihat aturan kosinus, kita lihat angka-angka yang ada di sini. Ini kalau kita jumlahkan itu kan nilainya cocok ya. Akar 2, akar 3 dikuadratkan seperti Pitagoras, sehingga bisa kita langsung saja, nggak perlu aturan kosinus. Ini berlaku teorema Pitagoras, akar 2 kuadrat tambah akar 3 kuadrat itu sama dengan akar 5 kuadrat ya. Atau kita buat dengan garis-garis PG kuadrat tambah PI kuadrat sama dengan IG kuadrat. Nah, kalau ini berlaku Pitagoras, sehingga theta ini langsung bisa kita ketahui bahwa itu adalah tegak lurus atau 90 derajat. Sehingga theta itu 90 derajat, sedangkan pertanyaannya itu adalah cos theta. Ya, berarti cos theta sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah A. Itu saja untuk yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 2 akar 2. Jika P di tengah-tengah AB dan Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H ke garis PQ adalah. Oke, ini UTBK 2018 ya. Langsung saja kita gambar sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuknya itu adalah 2 akar 2. P di tengah-tengah AB. Ini P di tengah-tengah AB. Kemudian Q itu di tengah BC. Maka jarak antara titik H ke garis PQ. PQ. Kemudian ini H. Jaraknya gimana ya? Kalau sudah yang sudah memahami, langsung saja sebenarnya H ini langsung ke tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah antara P dan Q. Yaitu di diagonal BD. Cuman kita pahami dulu dari awal. Untuk menentukan jarak H ke PQ, PQ ini terletak di bidang ABCD, sedangkan H itu di bidang EFGH. Untuk itu kita proyeksikan H itu ke bidang PQ ya. Proyeksikan itu yang terdekat itu proyeksi H itu terletak di D. Jadi kalau H diproyeksikan ke bidang ABCD itu jatuhnya di D ya. Jatuhnya di D. Nah, dari sini nanti kita proyeksikan. Yang ini kita proyeksikan. Jadi kalau kita proyeksikan jarak dari titik ke garis ini tegak lurus. Jarak dari titik garis itu kan syaratnya harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Tegak lurus kalau PQ ini akan tegak lurus dengan diagonal BD. Jadi sebenarnya D ke titik ini itu sepanjang diagonal ini ya. Nah, sampai sini. Nah, baru yang jadi pertanyaan itu adalah H ke garis PQ tadi. Nah, sehingga H aksen, ini kita katakan H aksen ya, perpotongan antara BD dan PQ. Jadi pertanyaannya itu adalah H ke H aksen. Inilah yang akan kita tentukan. Bagaimana caranya? Seperti di awal tadi, ini kita bentuk sebuah segitiga ya, supaya bisa ditentukan ini ya. Karena ini jalan terpendeknya. Kalau kita bentuk dengan daerah sisi yang lain juga bisa, cuman kurang efektif. Oke, kita lihat ini, kita keluarkan saja supaya gampang dipahami. Ini tegak lurus ya.
dengan HD tadi adalah 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Kemudian D ke H aksen ini. Nah, ini yang harus kita tentukan dulu untuk nanti yang akan kita pitagoraskan. Oke, untuk D ke H aksen ini bisa juga caranya dari D ke B ini kita tentukan. Nanti setelah itu kita kurangkan dari H aksen ke B, bisa juga seperti itu. Kita tentukan aja dulu DB. Kita ingat kembali sisi kubus kalau dia A, diagonal sisinya A akar 2. Jadi kalau seandainya 6, diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Jadi kalau seandainya 2 akar 2, 2 akar 2 itu tinggal kita tambahi lagi akar 2. Jadi 2 akar 2 akar 2 ya. Jadi DB itu 2 akar 2 akar 2 kali akar 2. Jadi hasilnya adalah 4 untuk panjang diagonal sisinya. Kalau kita mau gunakan Pitagoras bisa saja tadi, yaitu 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat diakarkan. Oke, DB nya sama dengan 4. Oke, untuk mendapatkan DH aksennya itu adalah 3/4 dB. Kenapa saya katakan 3/4 dB? Kalau saya tarik garis ini tanpa supaya tidak mau banyak menggunakan perhitungan saja ya. Kemudian saya tarik garis ini kemari. Ini sama juga di tengah-tengah sisi yang lainnya ya. Ini akan membagi keempat sisinya ini sama besar sesuai dengan teori kesebangunan ya. Jadi kalau dia panjangnya di sini kita anggap satu satuan, itu jadi 3/4 dari panjang DB. Jadi kebetulan di sini 4, sehingga panjang DB itu dari sini kemari adalah 3. Atau ini 3/4 dari DB, berarti DH itu adalah 3 ya. DH aksen itu 3 bukan 1. Ya. Oke, setelah diketahui ini kita tinggal Pitagoraskan aja. H aksen sama dengan, Pitagoraskan berarti akar dari 2 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini adalah 8 ya. 8, ini 9, sehingga hasilnya adalah akar 17. Sehingga jawabannya adalah C. Demikian saja untuk pembahasan soal UTBK mengenai dimensi 3. Untuk yang tahun 2017 itu tidak ada geometri ruang ya. Yang ada di 2019 dan 2018 saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.